Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera semuanya. Selamat datang di mata kuliah pengantar filologi bersama saya Herbi Noviandi Murosa. Saya akan mengampu mata kuliah ini untuk satu semester ke depan ya, yaitu pengantar filologi 2. Kita tahu bahwa di sastra Indonesia kita sudah mempelajari filologi 1 yang fokus kajiannya kepada apa itu hakikat filologi, ya. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana relasinya dengan ilmu-ilmu yang lain, dan juga perkembangannya di dunia dan Indonesia seperti itu. Nah, di pengantar filologi kedua ini kita akan masuk ke hal yang lebih teknis lagi, ke bagaimana cara kerja filologi. Kita mempelajari mengenai paleografi, kita juga mempelajari mengenai alas dan bahan naskah dan lain sebagainya. Di pertemuan pertama ini kita akan memasuki materi terkait dengan sistem aksara. Namun sebelum itu, kawan-kawan bisa memperhatikan di sini ada gambar dibuat oleh Merle. Nah, ini dianggap sebagai hal yang penting dalam memiliki sumbangsi besar pada kemanusiaan. Kira-kira mengapa, teman-teman? Ini dianggap hal penting. Kalau kita nulis hari ini kan mungkin nggak akan dibuat penting, tapi kalau ini bisa disebut sebagai yang penting. Silakan, Mas, bagus. Ya, saya setuju, bagus ya, bahwa ini merupakan penting karena berasal dari masa lalu ya, beribu-ribu tahun yang lalu. Ya, bagus ya. Yang lain, oke? Ya, ini adalah upaya, betul kata Mas Ridwan, bahwa ini adalah upaya untuk mengkomunikasikan sesuatu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah bentuk komunikasi non direct yang pertama, bisa dibilang sebagai yang pertama. Jadi sangat penting. Nah, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan dari gambar ini? Kira-kira kawan-kawan kalau mau menebak ya, ada yang tahu? Ya, memang ini agak rumit ya, karena memang kita tidak tahu artinya seperti apa pastinya, tapi peneliti mengatakan bahwa makna dari tulisan ini adalah tangan melambangkan ada seseorang yang tinggal di sini bersama binatang ternaknya, yang jumlah ternaknya tersebut sebanyak titik yang ada di sini, gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu kata para ahli. Jadi ini cara berkomunikasi di zaman dahulu secara tidak langsung. Nah, itu adalah sistem aksara ya. Kita menyebutnya dengan proto-writing, sign system that emerged from earlier tradition of symbol system but did not full develop into writing system. Jadi ini tulisan di masa lalu, 2000 tahun yang lalu untuk berkomunikasi. Tapi bentuk tulisannya tidak seperti tulisan zaman sekarang ya, yang memiliki banyak kelebihan. Nah, ini tahapan pembelajarannya. Intinya kita akan mempelajari mengenai hakikat keberadaan sistem aksara dan definisi aksara itu tersebut, terus proto-writing itu apa dan piktogram itu apa. Jadi itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, kita sudah mengenal proto-writing sebagai tulisan yang nenek moyangnya tulisan yang kita gunakan saat ini. Jadi tentunya mengalami proses yang panjang hingga membentuk seperti tulisan yang kita gunakan sekarang. Nah, itu dulunya disebut dengan proto-writing yang salah satunya adalah piktogram. Jadi zaman dahulu orang menulis dengan piktogram. Kalau sekarang kita menggunakan huruf, dan huruf dulu tuh ketika kita mengatakan sesuatu ya, direpresentasikan dengan gambar. Misalkan saya bilang aku itu dilambangkan dengan kepala misalkan. Kita mau bilang gunung, ya ditulis gunungnya, gambar gunungnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin berjalan berarti gambar kaki, berdiri dengan gambar kaki dan lain sebagainya, makan dengan kepala dan sebagainya. Jadi dulu masih seperti ini komunikasinya, tidak menggunakan huruf yang kita kenal saat ini, A, B, C, D dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi seperti emoticon, betul Mas, seperti emoticon ya. Kalau di WhatsApp kan ada emoticonnya ya, ada gambar apa untuk merepresentasikan sesuatu. Jadi piktogram kurang lebih seperti emoticon, betul kata Mas Sahid ya. Nah ini contoh piktogram ya. Ini berasal dari Mesopotamia 3000 tahun sebelum Masehi.
Jadi dulu orang kalau mau bilang aku pergi ke sungai gitu ya, mencari ikan, dia bilangnya, dia menggambar kepala, aku pergi ke sungai mencari ikan, atau bebek berenang di sungai makan ikan, aku pergi ke sawah menanam padi, misalkan. Nah seperti itu. Aku makan babi misalkan, dan sapi misalkan, dan keledai. Jadi berkomunikasinya menggunakan huruf seperti itu, dengan piktogram ini, dengan aksara yang tidak seperti sekarang. Nah nantinya aksara tersebut berkembang seperti yang kita kenal sekarang gitu ya. Jadi dulu orang bilang alef ini Anda merepresentasikan sapi secara ya sapi gitu. Tapi sekarang nanti berkembang menjadi huruf gitu. Huruf yang berbeda, disederhanakan. Nah, misalkan huruf A yang kita gunakan saat ini atau huruf alif itu berasal dari alef yang diselidik ditulisnya seperti ini. Ini seperti huruf A yang dibalik ya. Nah di Latin seperti huruf A seperti ini. Dari awalnya dari selidik. Tapi kalau di Arab itu seperti huruf alif. Nah, ini alif diambil alifnya saja tidak A-nya. Dan lain sebagainya, huruf ba, waw, kaf, mim dan lain sebagainya seperti B, W, K, M dan lain sebagainya ini berasal dari sini. Jadi dulunya piktogram tapi berubah diambil bunyinya saja, bunyi awalnya saja. Alif A, B, ba dan sebagainya. Nah ini disebut dengan proto-writing. Jadi proto-writing adalah sistem aksara di masa lalu yang digunakan untuk menyampaikan gagasan sebelum adanya apa yang disebut dengan tulisan saat ini atau writing ya. Nah, kita hanya untuk saat ini selesai di proto-writing. Minggu depan kita akan membahas mengenai apa itu writing ya. Writing itu ada apa saja. Nah, di sini ada kisi-kisinya teman-teman. Ada alfabet, abjad, dan abugida. Nah, kita akan belajar ini minggu depan. Apa sih bedanya alfabet? Kita sering dengar alfabet, kita juga sering dengar abjad ya. Tapi memang abugida jarang kita dengar ya. Namun apa sih bedanya dari ketiga hal ini? Sistem aksara yang sekarang kita gunakan. Jadi sistem aksara yang kita gunakan itu berbeda-beda dan kalau kita kelompokkan akan menjadi tiga hal ini. Ya, kita cari tahu jawabannya ya minggu depan ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan sampai di sini teman-teman. Untuk pertemuan